Perkenalkan, nama saya Sabitah Eka Febrianti dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 12300220029 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu tubuh. Yang pertama yaitu ada pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh yaitu ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Kemudian ada organ pengatur suhu tubuh, yaitu hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian ada proses penjalaran sinyal suhu tubuh. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik atau feedback. Mekanisme umpan balik atau feedback ini terjadi apabila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap atau set point. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama yaitu kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu juga berbeda-beda. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Yang keempat ada hormon tiroid. Yang kelima ada hormon kelamin. Yang keenam ada demam. Yang ketujuh ada status gizi, dan yang terakhir ada aktivitas. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau memperkenalkan suatu produk body lotion ke kalian, yaitu Hanasui yang biasanya aku pakai. Jadi aku biasanya pakai body lotion dari Hanasui yang parfum body lotion Paris. Jadi aku pakai ini supaya kulit aku lembab, dan body lotion ini memang melembabkan, terus wanginya tahan lama. Cara pengaplikasiannya juga mudah. Terus di sini juga mengandung SPF yang melindungi kulit tangan kita dari sinar matahari atau sinar UV, dan juga ini juga bisa melembutkan dan menghaluskan kulit tangan kita. Setelah pakai ini rasanya kayak kulitnya itu jadi halus, lembab. Terus satu lagi, body lotion ini tidak membuat tangan kita menjadi lengket. Jadi kan biasanya ada yang body lotion membuat tangan kita menjadi lengket atau kayak ya kalau dipegangnya tuh kayak lengket gitu. Tapi ini enggak, sama sekali enggak. Dan kalau habis pakai ini tunggu 5 menit. Kalau kita mau cuci tangan atau tangan kita kena air atau emang harus kena air, dia nggak luntur hand body-nya. Jadi ya bagus deh. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme kehilangan panas dalam tubuh.
Mekanisme kehilangan panas adalah vasodilatasi, keringat dan hambatan produksi panas jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan. Tubuh akan memulai mekanisme konversi panas yaitu dengan cara vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Di sini saya akan menyebutkan berapa saja sih suhu tubuh normal untuk berbagai usia. Jadi, suhu tubuh normal pada bayi yaitu 36,3 derajat Celcius hingga 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada anak yaitu 36,1 derajat Celcius hingga 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Di sini saya juga menjelaskan bahwa apa sih yang terjadi jika suhu tubuh terlalu tinggi. Jadi jika suhu tubuh terlalu tinggi atau suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius, kamu beresiko mengalami hipertermia. Kondisi ini terjadi ketika seorang berada di lingkungan yang panas, tetapi tubuh tidak mampu mendinginkan diri secara efektif. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi dan merusak organ tubuh secara permanen seperti otak. Yang kedua yaitu apa yang terjadi jika suhu tubuh terlalu rendah. Jika suhu tubuh sudah terlalu rendah atau di bawah 35 derajat Celcius, kamu beresiko mengalami hipotermia. Kondisi ini bisa mengancam jiwa karena suhu tubuh terlalu rendah dapat memperlambat kinerja sistem kerja saraf dan berujung pada kegagalan fungsi otak dan jantung dan pernafasan yang bisa menyebabkan kematian. Biasanya orang yang mengalami hipotermia jika berada di tempat dingin terlalu lama, tidak memakai pakaian hangat saat berada di tempat dingin, atau terjatuh ke dalam air yang sangat dingin. Gejala yang terjadi di antaranya yaitu menggigil, kulit berwarna merah, bicara tidak jelas, nafas lebih pendek, dan perlahan-lahan hilang kesadaran. Waktu musim hujan menjelang, sakit pun sering datang. Dan tiap mau sakit, seringkali tubuh kita jadi demam dan panas. Itu bikin kita jadi malas gerak, malas makan, dan 1000 malas-malas yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tubuh kita panas kalau mau sakit? Pendeknya, panas atau demam itu tanda kalau tubuh kita lagi sibuk perang melawan virus dan bakteri yang diam-diam menyelinap. Untungnya tubuh kita bisa ngenalin kalau ada benda asing masuk dan mau bikin onar. Dan karena virus dan bakteri paling gak tahan sama tempat yang panas, tubuh kita pun naikin suhunya biar cepat mengusir mereka. Tapi gimana ceritanya? Ternyata di dalam tubuh kita ini punya sepasukan penjaga yang selalu patroli, ngecekin kalau ada penyusup di dalam tubuh. Dan ketika mereka menemukan benda yang tak dikenal, mereka langsung ngasih sinyal ke otak yang kemudian menaikkan suhu tubuh kita untuk mengusir virus dan bakteri yang menyerang. Tapi, kenapa nafsu makan jadi juga menurun kalau lagi gak enak badan? Kalau kita jadi terus-terusan ngantuk dan gak nafsu makan pas demam, jangan panik. Ternyata, itu yang justru bikin virus dan bakteri ogah tinggal lama-lama. Tidur dan gak banyak makan bikin badan kita jadi hemat energi, yang akhirnya bikin virus dan bakteri kelaparan, karena mereka jadi gak dapet asupan makanan. Tapi jangan salah, demam yang terlalu tinggi malah justru bisa jadi bahaya. Kalau suhu tubuh kita naik terlalu cepat dan terlalu tinggi, fungsi protein dalam tubuh kita bisa terganggu. Dan itu bisa bikin tubuh kita jadi kejang-kejang sampai berakibat fatal. Sungguh menakutkan. Jadi sekarang kita tahu kalau ternyata demam itu ngebantu ngusir bakteri dan virus jahat, tapi juga bisa berbahaya kalau kelewatan dan dibiarkan begitu aja. Makanya lebih baik kita jaga kesehatan, jangan kecapean, apalagi sampai sengaja hujan-hujanan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.
dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan memperhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.